Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah ngecek energi kamu saat ini ya, apakah yang terbaca. Selama bulan November ini ya, kita akan coba lihat. Cek energi kamu saat ini di bulan November. Apakah yang terbaca? Tapi ingat juga buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, baik Virgo, untuk kamu semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Energi update kamu untuk saat ini ataupun selama bulan November. Ada berapa hari lagi ya. Dan ini adalah bacaan general. Energi banyak orang pasti akan kebaca. Dan bisa saja resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Buat Virgo. Kita akan coba lihat energi apakah yang terbaca. Wow, ada Seven of Wands. Seven of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Nah, di Seven of Wands ini ada zodiak Aries, Leo, Sagi ya. Dan aku melihat ini jika diri kamu sendiri ya, aku melihat ada sebuah pertahanan gitu ya yang sudah kamu lakukan di dalam kehidupan kamu saat ini. Pertahanan untuk apa? Ya mungkin dalam hubungankah itu hubungan percintaannya kamu, di mana mungkin saat ini ada hubungan yang lagi berkonflik. Ada hubungan kamu mungkin yang lagi renggang ya, atau ada seseorang yang mungkin mulai menjauh dari kamu. Namun, kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Karena apa? Mungkin masih ada rasa cinta yang ada dalam diri kamu ya. Ini aku rasakan. Oke, kita akan coba lihat. Seperti apakah selanjutnya? Apakah hubungan ini akan berjalan terus ataupun akan stuck di sini ya? Apakah perjuangan kamu ini nantinya akan membuahkan hasil? Kita akan coba lihat. Di sini ada Queen of Pentacles. Zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu ini ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Ini ada gambaran kamu itu seseorang yang benar-benar kayak ya bisa dibilang sukses, mapan, berkarir. Baik itu kamu laki-laki ataupun perempuan ya, berlaku ya di sini ya. Nah, tetapi dalam kondisi kamu yang mungkin sudah berkelimpahan, namun kamu merasa kesepian, kamu merasa kayak ada rasa sedih, galau ya. Karena apa? Mungkin ada hubungan yang kamu jalani ini yang membuat kamu merasa kayak aku harus bertahan. Karena mungkin ada beberapa dari dia yang sudah terkoneksi dengan kamu, sudah banyak mengorbankan apa ya? Intinya apa ya? Sudah banyak menghabiskan gitu loh. Menghabiskan yang kamu miliki, entah itu cuan kamu, finansialnya kamu ya. Mungkin kamu yang selama ini sudah berkorban buat dia. Mungkin selama ini kamu sudah memperjuangkan dia. Tapi mungkin dia justru sebaliknya, tidak pernah menghargai apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Nah, tetapi kamu masih tetap ingin mempertahankan itu, ya. Tapi nggak tahu ya, ini juga bisa vice versa. Bisa saja ada seseorang yang ingin mempertahankan hubungannya dengan kamu. Dan itu membuat kamu mungkin merasa kayak galau. Ini kenapa ya, gitu ya. Oke. Aku aja yang berjuang. Dia biasanya ya baik gitu ya, tapi kok sekarang udah berbeda. Nah, mungkin di situ kamu merasa kayak ada yang aneh pada hubungan kamu dengan dia. Tapi kamu masih bisa bertahan di sini, ya. Tapi kamu tetap merasa sedih aja ya di sini. Di sini ada King of Pentacles. Masih tentang finansial ya, tentang cuan. Dan ini mungkin ada juga ya seseorang ini nggak tahu ya masih mempertahankan hubungan dengan kamu bisa saja ya. Itu karena cuan. Karena mungkin dia bertahan dengan kamu karena kamu adalah ladang uang bagi dia gitu loh. Ya. Atau kamu itu adalah seseorang yang mungkin sudah membiayai hidupnya dia ataupun yang lain sebagainya ya. Lagi-lagi ini tentang uang ya. Nah, di Ten of Cup dan apa ya? Mungkin bisa saja ada kebahagiaan
yang masih dia inginkan dari kamu. Ya, begitu juga kamu di sini. Tetapi nggak tahu ya, kenapa di sini seperti hubungan ini memang seperti ada sebuah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ya, entah kenapa ya, ada perubahan pada diri dia ataupun kamu yang membuat akhirnya kamu dengan dia berkonflik atau mungkin mulai menjauh atau mungkin mulai berubah gitu ya. Atau mulai terlihat tidak ada kepedulian dia ya. Tetapi sebenarnya kamu dengan dia dulunya sangat bahagia sekali atau justru ada kamu yang sudah menikah. Justru ada yang punya anak. Nah, mungkin bertahannya kamu itu karena anak. Dan sementara mungkin dia sudah kayak menunjukkan ketemperamenan dia atau mungkin dia sudah menunjukkan keegoannya dia ya. Tapi kamu dengan dia masih bertahan karena ada rasa atau dia gitu loh, masih ingin pertahankan kamu karena ada rasa yang cukup besar ataupun ada anak yang menjadi alasan antara kamu dengan dia masih bertahan di sini ya. Ya, intinya di sini aku melihat tema kita itu kayak apa ya? Ada seseorang yang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Nah, ini juga bisa vice versa ya, aku katakan. Bisa saja kamu ini, bisa saja dia ya. Nah, jadi intinya sih mungkin seseorang ini ingin mempertahankan hubungannya dengan kamu. Karena ada rasa cinta, ada rasa apa ya? Ada rasa ingin memiliki kamu kembali atau ada karena ada anak gitu ya. Sementara mungkin kenapa kamu menginginkan untuk berpisah dari dia atau menjauh dari dia? Kenapa kamu ingin menarik diri dari dia? Ya mungkin dia adalah orang yang bermalas-malasan atau dia adalah orang yang hanya menunggu ya, menunggu semuanya itu dari kamu gitu loh. Dan dia tidak pernah berjuang. Ya, mungkin dia sudah merasa nyaman ya dengan kondisi dia seperti itu. Ya, sehingga akhirnya dia tidak rela kalau kamu meninggalkan dia gitu loh, ya. Nah, ini ada Ace of Wands. Dan mungkin beberapa dari kamu memberikan kesempatan lagi nih, memberikan kesempatan, tapi tetap juga seperti itu ya. Tidak ada perubahan pada dia ya. Masih tetap jadi orang yang pemalas atau mungkin jadi orang yang mungkin hanya berharap dari kamu ya. Sementara kenapa kamu yang harus berjuang mati-matian begitu. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak udah capek dengan hubungan ini. Tapi dia masih mempertahankannya. Tapi dia masih ingin memperjuangkan kamu lagi. Di sini ada justice. Nah, mungkin di sinilah perlu pertimbangan lagi ya dalam memutuskan segala sesuatunya. Karena jangan sampai keputusan yang kamu dan dia ambil itu merugikan ataupun menyakiti hati. Entah hati siapa, entah hati keluarga, hati anak-anak, hati kamu dan dia juga gitu ya. Nah, jadi sebelum kamu melakukan salah satunya itu ya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai salah dalam memutuskan ya. Karena ini mungkin begitu cukup penting dalam untuk menjalankan hidup kamu ke depannya nantinya. Karena di sini ada keseimbangan. Bisa dikatakan juga antara kamu dengan itu punya keseimbangan ya, ada kestabilan. Tapi mungkin ada keegoan yang masih masih apa ya, masih membara gitu. Jadi entah itu dia yang masih kekanak-kanakan atau mungkin kamu yang masih kekanak-kanakan gitu ya. Atau mungkin kamu yang sudah capek dengan kelakuan dia ya. Tapi dia tidak mau, tidak ingin untuk menjauh dari kamu. Dia tidak ingin kamu meninggalkan dia ya. Di sini. Ini aku lihat ya, Virgo. Oke, kita akan coba lihat lagi dengan kartu apa ya. Sebentar. Oke, kartu ini juga lah ya. Biar sama dengan zodiak-zodiak yang lain di sesi ini. Oke, kita akan lihat Virgo. Apakah selanjutnya yang terbaca di sini tentang seseorang ini ya. Jadi temanya kita ini adalah ada seseorang yang masih ingin mempertahankan semuanya dengan kamu. Dia masih ingin mempertahankannya dengan kamu. Ya, hubungan ini. Oke, kita ambil satu lagi buat Virgo. Oh, nggak apa-apa, kebanyakan. The time to give rather than make. New moon in Virgo. Ini ada bulan baru di Virgo. Waktunya kamu untuk memberikan sesuatu yang memang ya daripada ya intinya apa ya, kayak kamu ingin melakukan sesuatu, tapi kamu mungkin masih ada keraguan. Tetapi ya di sini dibutuhkan untuk keyakinan pada diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan terhadap hubungan yang saat ini kamu jalin dengan dia. Ya, kalau kamu merasa harus memberikan kesempatan kepada dia kembali, silakan. Karena semua itu tergantung kepada kamu dengan dia. Ya, ini tentang hubungan kamu ya. Kalau aku lihat ya,
A fiery climax approaches ya. Full moon in Aries. Ada bulan penuh di Aries. Dan aku juga merasakan ada suatu kesabaran yang memang benar-benar kayak ya aku udah nggak sabar lagi gitu loh. Aku udah nggak bisa sabar, udah capek gitu, udah capek untuk sabar. Jadi saatnya aku memutuskan sesuatunya itu ya, ya mungkin memberikan sebuah pembelajaran juga ya buat dia supaya dia biar biasa bisa paham gitu ya. Biar dia bisa paham kalau segala sesuatunya itu tidak harus tergantung kepada kamu gitu. Dan dia mungkin apalagi dia sebagai laki-laki, ya mungkin dia harus berjuang, harus berusaha begitu ya. Atau mungkin dia seorang perempuan, nggak bisa dia seenaknya, apalagi sebagai istri ya, dia harus intinya harus nurut ataupun harus apa ya, intinya nurut deh sama suami gitu ya. Ini aku lihat. Jadi ada batas kesabaran manusia itu ada. Ini yang mungkin kamu rasakan. Wah, aku udah nggak sabar lagi. Udah aku berikan kesempatan, tapi juga tidak berubah ya. Seperti itu. Ini ada adjustment, are required, dear created moon. Nah, ada bulan separuh ya. Jadi ini menggambarkan kayak hati kamu itu kayak 50-50 lah gitu ya. Uh, Terkadang ada keraguan, bisa nggak ya aku bertahan sama dia, atau bisa nggak ya aku bahagia tanpa dia gitu. Nah di situ, tapi di sini memang dibutuhkan untuk keputusan. Kamu harus bisa mengambil keputusan. Kalau memang kamu bertahan, ya kalau dia tidak berubah, kamu siap-siap untuk disakiti terus gitu loh. Tapi kalau tidak, mungkin kamu siap-siap untuk menjalankan kehidupan kamu tanpa dia. Dan itu kamu harus benar-benar kayak berusaha kembali, ya. Dan kamu harus yakin. Nah ini ada take time to breathe out, disseminating moon ya. Arti kata ada, intinya apa ya? Ada waktu yang benar-benar membuat kamu akhirnya harus bersyukur, harus merasakan bahwasanya ya inilah kehidupan yang harus aku jalani. Mau tidak mau aku harus memang ikhlas gitu loh. Harus legowo gitu ya. Ataupun aku menemukan pasangan yang seperti ini, tapi setidaknya aku pernah bahagia bersama dia. Nah, mungkin di situ kamu juga menjadi pertimbangan bagi kamu ya. Kebahagiaan kamu dulu, anak-anak yang sudah ada ya. Atau mungkin kamu sudah berkomitmen dengan dia walaupun kamu belum menikah, tapi ada komitmen dan ada kebaikan mungkin pada diri dia yang membuat dia memiliki punya apa ya, nilai plus gitu loh. Jadi itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukannya ya. Step out of your comfort zone, not ya. Aku melihat di sini seperti kayak ada tahap-tahapan itu yang membuat kamu harus keluar dari zona nyaman gitu loh. Nah mungkin ada waktunya kamu memberikan jeda untuk hubungan kamu dengan dia, agar nantinya kamu bisa tahu, bisa nggak aku hidup tanpa dia, dan dia bisa nggak hidup tanpa aku begitu ya. Don't let your past hold you back, so not ya. Ini kayak apa ya, ada timbal baliknya. Intinya mungkin ya saat kamu memberikan sebuah punishment buat dia gitu ya, atau kamu memberikan sebuah keputusan buat dia, mungkin kamu membuat hubungan ini terjeda dan akhirnya dia menyadari, oh ternyata aku nggak bisa ya hidup tanpa kamu, oh ternyata aku begitu ketergantungan ya sama kamu ya. Dan di situ mungkin mulai ada perubahan pada dia, ya mungkin dia mulai introspeksi diri, dia mulai menyadari kalau dia salah ya dan menyesal ya. Dan akhirnya di sini ada the answer you need are coming, full moon in Gemini. Ada bulan penuh di Gemini. Ya, ada sebuah jawaban yang kamu butuhkan dan akhirnya itu datang. Jawaban apa? Sebenarnya kamu dengan dia itu adalah sebuah hubungan yang memang punya chemistry gitu. Ada ikatan secara batin antara kamu dengan dia, ya. Dan mungkin ini juga bisa dikatakan proses kamu untuk bisa menemukan suatu kecocokan gitu loh. Terkadang ya kita ditempa dulu dengan masalah agar kita bisa menjadi kuat, cinta kita menjadi kuat gitu. Mungkin ini yang terjadi pada kamu ya, buat Virgo. Oke. Nah, mungkin semoga karena di sini seperti kamu dengan dia ada yang benar-benar kayak berbaikan kembali, bahagia kembali ya, karena ada di sini ada Ten of Cup. Terkadang untuk mencapai kebahagiaan itu butuh proses yang panjang. Dan itu harus benar-benar kita melewatinya dengan ikhlas dan sabar gitu ya. Nah, mungkin ini yang terjadi pada kamu ya, Virgo. Oke. Nah, buat Virgo mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.